Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu. Saya dari PGM Ilmu Aceh. Di sini saya akan membuat video praktek ibadah yang ke-8, bab mewaris atau hukum warisan. Hukum waris itu merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang lebih berhak seperti keluarga atau masyarakat yang berhak itu. Nah, hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, jadi sangat penting gitu untuk dipelajari agar pelaksanaan pembagian harta warisan itu tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Nah, ahli waris laki-laki itu ada anak laki-laki, cucu laki-laki, habis itu ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, habis itu sepupu laki-laki, suami, habis itu bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Lalu untuk ahli waris perempuan itu ada anak perempuan, cucu perempuan, istri, ibu, nenek, saudara perempuan, itu budak perempuan yang dimerdekakan. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris itu ada istri itu mendapat 1/4 bagian dengan ketentuan jika tidak punya anak. Kalau punya anak dia dapat bagian 1/8. Tuh, kalau punya anak. Nah, istri itu tidak pernah terhijab gitu, tidak pernah terhalang untuk mendapatkan ahli waris. Nah, dasar hukum bagian istri ada di firman Allah dalam surat Nisa ayat 12 yang artinya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak, dan jika kamu mempunyai anak maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, sesudah dipenuhi wasiat atau dibayar hutang-hutangmu. Lalu sedangkan untuk suami itu mendapatkan setengah bagian gitu ya apabila tidak mempunyai anak. Tapi kalau punya anak itu jadi mendapat 1/4 bagian. Nah, ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami 1/2 bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhinya wasiat, sesudah dibayar hutang-hutang. Nah, sedangkan bagian anak perempuan nih, seorang anak perempuan mendapat setengah bagian apabila pewaris itu mempunyai anak laki-laki. Nah, kalau pewaris mempunyai 2 atau 3 anak perempuan itu mendapat 2/3 itu dengan ketentuan dia tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, kalau seorang anak perempuan atau lebih apabila bersama anak laki-lakinya itu, maka pembagiannya itu 2:1. Anak laki-laki dapat 2 dan anak perempuan dapat 1. Hal ini juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, jika anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Bagian anak laki-laki itu apabila hanya seorang anak laki-laki nih, maka dia mengambil semua warisan sebagai asobah jika tidak ada ahli waris zawil furuj, atau tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tertentu gitu yang sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Namun jika ada ahli waris
zawil furuj, maka ia tuh hanya memperoleh asobah atau sisa setelah dibagikan kepada si ahli waris zawil furuj tadi tuh. Lalu yang kedua itu apabila anak laki-laki 2 orang atau lebih dan yaitu tidak ada anak perempuan gitu ya, serta tidak ada ahli waris zawil furuj yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu. Namun jika ada anak perempuan maka dibagi 2:1 berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 sampai sama dan 12 tadi ya. Bisa dibuka lagi di Al-Qur'annya ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya itu adalah ibu atau bagian harta waris atau ibu dalam menerima pusaka atau bagian menerima bagian harta waris lagi ya. Nah, dengan ketentuan ibu mendapat 1/6 apabila pewaris meninggalkan anak. Nah, kalau ibu itu mendapat 1/3 bagian kalau si pewaris itu tidak punya anak. Nah, dan di antara ahli waris yang ada apabila ada ibu yang dihijab ibu gitu ya, ada hijab ibu, pasti ada nenek, pasti adanya ibu si ibu itu. Jadi nenek dari pihak ibu yaitu ibu dari ibu dan seterusnya ke atas lah gitu ya. Jadi bisa nenek dari pihak ayah bapak gitu, yaitu ibu dari bapak dan seterusnya ke atas ya. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 yang artinya dan untuk 2 orang ibu bapak baginya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika pewaris itu mempunyai anak. Nah, bagian bapak adalah apabila si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan dan sisanya itu jatuh kepada anak laki-laki. Yang kedua, apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak itu mengambil semua harta peninggalan itu dengan jalan asobah. Apabila pewaris itu meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu itu mendapatkan 1/3 dan bapak itu mengambil 2/3 bagiannya. Nah, sedangkan bagian nenek itu adalah apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek aja nih, nah dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek itu mendapatkan 1/6-nya. Lalu apabila seorang pewaris itu meninggalkan nenek lebih dari 1 dan tidak meninggalkan ibu gitu ya, maka nenek itu mendapatkan 1/6 dibagi rata di antara nenek tersebut. Nah, menurut hukum Islam, orang yang tidak berhak mewaris atau sebagai pewaris lah ya, yaitu pembunuh pewaris. Lalu orang yang murtad yaitu agama Islam, misalnya anak si A nih murtad, berarti dia tuh tidak dapat ahli waris, tidak dapat warisan. Di situ orang yang berbeda agama itu jelas tidak dapat warisan. Itu anak yang anak hasil zina itu juga tidak mendapat warisan itu. Ini ada anak yang lahir karena hubungan di luar nikah berdasarkan hadis yang itu tuh anak zina, kan anak zina itu anak yang lahir karena hubungan di luar nikah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Nah, perlu diketahui lagi bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek itu terhalang ya. Kalau misalnya nih si pewaris meninggalkan ibu, maka si nenek itu terhalang, jadi nggak dapat gitu ya, baik nenek dari pihak ibu
ibu sendiri maupun nenek dari pihak laki-laki, dari ayah ya. Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah hanya anak, baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan ahli waris yang terhalang, ibu dan janda atau duda, sedangkan ahli waris yang lain. Jadi itu di sini, dan jika semua ahli waris itu ada nih, maka yang berhak mendapatkan warisan itu adalah hanya anak laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, dan istri atau suami yang ditinggalkan. Jadi ahli waris yang lainnya itu terhalang gitu. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sebenarnya kesalahan ini datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.